Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eli Nurjannah dengan nomor induk mahasiswa A1D521043 dari ruang 002 Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan resum materi dari hukum Islam dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis dalam setiap aspek kehidupan, yang mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Hukum Islam merupakan penengah dari banyaknya perbedaan yang ada dalam lingkup masyarakat. Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan lingkungannya. Kehadiran hukum Islam menyatukan antara perbedaan satu dan perbedaan lainnya, mengingat banyak sekali interpretasi tentang ajaran Islam. Hukum Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari umat Islam, namun lebih kepada membantu, setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam. Selain Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas juga merupakan sumber dari hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling dasar. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak. Yang kedua yaitu hadis. Hadis juga sebagai sumber hukum Islam, karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma', maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ada 5 pembagian dalam hukum Islam. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada haram, yang keempat ada makruh, dan yang terakhir ada mubah. Wajib yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua sunnah, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya berpuasa Senin Kamis dan mengerjakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang ketiga ada haram. Haram merupakan suatu kegiatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya berjudi, mabuk-mabukan, berzina. Yang keempat ada makruh. Makruh yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa.
namun lebih dianjurkan untuk ditinggalkan apabila dikerjakan kurang elok atau kurang baik. Contohnya, terlalu sering berkumur-kumur pada saat bulan Ramadan. Yang terakhir ada mubah. Mubah merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan agama, yang dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Contohnya, berbicara, berjalan.